Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menggelar rilis akhir tahun 2024 yang membahas capaian kerja kepolisian Republik Indonesia sepanjang tahun 2024. Dalam rapat yang digelar pada Selasa 31 Desember ini hari, Jenderal Listio Sigit memaparkan berbagai hasil kerja Polri dan juga rancangan strategi untuk menghadapi tantangan di tahun 2025 dengan menekankan pada dua fokus utama yang menjadi perhatian kepolisian ke depan. Selanjutnya, kejahatan yang juga perlu mendapatkan perhatian kita yaitu kejahatan investasi karena sudah sangat merugikan keuangan masyarakat dan perekonomian. Selain itu, jaminan keamanan terhadap modal keuangan yang diinvestasikan oleh masyarakat merupakan salah satu kunci penting untuk mendorong aktivitas perekonomian masyarakat serta menyerap tenaga kerja yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan negara. Melihat pentingnya perlindungan terhadap aktivitas investasi, Polri bersama dengan 16 kementerian lembaga terkait telah membentuk Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau PASTI yang bertugas mencegah dan menangani kejahatan di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Adapun jumlah kejahatan investasi yang berhasil diungkap pada tahun 2024 kurang lebih 45 perkara, angka ini meningkat sebanyak 11 perkara atau 32,4% dibandingkan tahun 2023. Melihat hal tersebut, Polri bersama dengan 16 kementerian lembaga membentuk Satgas PASTI pada tahun 2024. Satgas ini berhasil menghentikan 9.620 entitas atau meningkat 7.332 entitas, 327,5% apabila dibandingkan dengan tahun 2023. Selain itu juga dilakukan penghentian terhadap 9.610 entitas pinjol ilegal dan 310 entitas investasi ilegal. Di samping fokus untuk memberikan perlindungan terhadap keuangan masyarakat, Polri juga memberikan upaya perlindungan terhadap kekayaan negara dari segala bentuk kejahatan, salah satunya tindak pidana korupsi. Dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, Polri mengedepankan prinsip ultimum remedium dengan menjadikan hukuman pidana sebagai upaya terakhir dan kami mengoptimalkan pendekatan pencegahan sebagai prioritas utama melalui penguatan tata kelola edukasi anti korupsi dan deteksi dini terhadap potensi fraud. Namun apabila terhadap mensrea akan dilakukan tindakan tegas sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sepanjang tahun 2024, Satgasus Pencegahan Tipikor Polri telah melaksanakan 153 kegiatan koordinasi, 135 sosialisasi dan pendidikan anti korupsi, serta deteksi aksi monitoring pada 12 bidang pencegahan, yaitu pelayanan publik terkait dengan fasilitas kepabeanan, ketahanan pangan, bantuan sosial, pupuk bersubsidi, infrastruktur pertanian, dan pinjaman infrastruktur daerah, penerimaan negara terkait dengan jaminan reklamasi, dan beberapa kementerian lembaga lainnya. Berdasarkan hasil deteksi Satgasus, terdapat 67 temuan terkait dengan tata kelola yang belum efektif dan berpotensi menimbulkan fraud, dan ini sudah dikirimkan 18 surat usulan perbaikan tata kelola kepada kementerian lembaga terkait, pemerintah daerah maupun BUMN. Kemudian kami juga melakukan sosialisasi dan edukasi pendidikan dengan melibatkan para ahli, akademisi, aktivis praktisi, dan pihak terkait lainnya, dan menyusun 2 buku pendidikan anti korupsi berjudul Pendidikan Anti Korupsi Transdisiplin dan buku Orang Baik Belajar Anti Korupsi yang di-launching pada saat Hari Hakordia 2024. Selain pencegahan, tentunya Polri juga melakukan penegakan hukum secara tegas. Sebagai wujud komitmen dalam pemberantasan korupsi, Polri telah membentuk Kortas Tipikor yang berperan mencegah dan menindak serta mengamankan aset kejahatan korupsi. Sepanjang tahun 2024, kami mengungkap 1.280 perkara korupsi dengan penyelesaian perkara sebanyak 431 perkara atau 33,7% dan mengamankan 830 tersangka. Adapun salah satu yang berhasil diungkap oleh Polri pada tahun 2024 adalah dugaan korupsi pada pembangunan proyek PSN Bendungan Margatirta.
yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 43,3 miliar. Terhadap kasus tersebut, Polri menetapkan 4 tersangka dan telah dilimpahkan ke Kejaksaan. Polri juga mengidentifikasi kerugian keuangan negara senilai 4,8 triliun. Selanjutnya kami terapkan TPPU sehingga berhasil melakukan aset recovery sebesar 887 miliar. Terkait dengan Satgas BLBI, Polri bersama-sama dengan kementerian lembaga yang lain, khususnya Kementerian Keuangan, saat ini telah dilaksanakan penyitaan aset senilai 39,35 triliun dari total aset sebesar 110,45 triliun, dan tentunya selanjutnya Polri bersama APH yang lain terus berusaha agar total aset sebesar 110,45 triliun tersebut bisa disita dan dikembalikan kepada negara. Kemudian Polri juga melaksanakan kegiatan Satgas Saber Pungli, di mana Irwasum menjadi menjadi ketua dari Satgas Saber Pungli. Atas kerja keras bersama, capaian kinerja Satgas Saber Pungli tahun 2024 juga mengalami peningkatan, berhasil melaksanakan 208.903 kegiatan atau naik 179% dibandingkan tahun 2023. Pokja Justisi berhasil melaksanakan 38.754 kegiatan atau naik 2.452%. Pokja Penindakan berhasil melaksanakan 1.830 kegiatan atau naik 32,4%. Selain hal tersebut, Satgas Saber Pungli juga meningkatkan inovasi dengan meluncurkan sistem aplikasi pengaduan pungli Siduli yang terhubung dengan SP4N Lapor serta Dumas Presisi guna memudahkan masyarakat untuk melaporkan tindakan pungli yang sudah sangat meresahkan masyarakat. Selanjutnya, terhadap lonjakan kenaikan harga berbagai macam komoditas barang termasuk pangan, dalam rangka menjaga tingkat inflasi serta ketersediaan stabilitas harga bapokting, Polri mengoptimalkan peran Satgas Pangan untuk melakukan pengawasan langsung terhadap ketersediaan harga bahan pokok, memastikan kelancaran distribusi bahan pokok dari hulu ke hilir, melakukan monitoring keseimbangan antara supply dan demand, melakukan koordinasi, pendampingan, dan bertukar data dengan kementerian lembaga terkait, serta melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan pangan. Sepanjang tahun 2024, Satgas Pangan Polri telah melaksanakan 578 kegiatan preemptif dan preventif yang dilaksanakan bersama dengan kementerian lembaga, yang dilaksanakan secara mandiri terdiri dari 274 rakor bapokting, 251 monitoring pasar, dan 53 asistensi penanaman tanaman pangan. Secara khusus, Satgas Pangan juga telah melakukan pendampingan dan penyusunan regulasi minyak goreng, khususnya minyak kita, hingga disahkan Permendak 18 tahun 2024. Selanjutnya, bersama kementerian lembaga, tentunya terus menjaga ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng dalam negeri. Demikian juga telah ditandatangani 2 MOU dengan Kementerian Pertanian untuk memastikan produksi dan distribusi pangan sampai ke masyarakat dengan aman. Namun apabila terdapat mensrea dalam proses tersebut, tentunya Satgas Pangan akan melakukan tindakan tegas tanpa mengganggu proses distribusi serta tetap memperhatikan ketersediaan stok di tengah masyarakat. Sepanjang tahun 2024, telah dilakukan penegakan hukum terhadap 37 perkara yang terkait dengan penimbunan pendistribusian yang tidak tepat sasaran maupun pemalsuan merek dan hak cipta.
Terdapat 18 perkara menonjol yang terjadi di Polda Jabar dengan melibatkan sebanyak 55 tersangka dan barang bukti, yaitu 123 ton pupuk bersubsidi, 24,4 ton tepung terigu, 4.154 botol minyak goreng, 6.645 tabung LPG, dan 3.360 liter solar. Satgas Pangan Polri berhasil mendapatkan penghargaan 2 tahun berturut-turut sebagai institusi pengawasan kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP terbaik yang diberikan oleh Bappenas RI. Selanjutnya terkait dengan pemberantasan mafia tanah, Polri melalui Satgas Anti Mafia Tanah bersama dengan seluruh stakeholder terkait seperti Kementerian ATR BPN terus melakukan pemberantasan segala bentuk praktek mafia tanah. Capaian pelaksanaan Satgas Mafia Tanah terdapat 1.547 perkara yang ditangani, yaitu 281 kasus penyerobotan batas tanah, 276 kasus pemalsuan, serta 234 kasus penggelapan dokumen alas hak. Angka tersebut mengalami penurunan sebanyak 2.147 laporan dibandingkan tahun 2023, dengan jumlah penyelesaian sebesar 51,1% atau 791 perkara, dan berhasil diamankan sebanyak 935 orang tersangka. Tahun 2024, Satgas Mafia Tanah mendapatkan penghargaan dari Menteri ATR BPN dan Panglima TNI karena berhasil mengungkap penipuan modus sertifikat tanah palsu, membuat duplikasi sertifikat, dan mengubah data pemegang hak, nomor identifikasi bidang, nomor hak sertifikat, dengan korban sebanyak 37 orang dan kerugian mencapai 160 triliun. Tentunya kami terus berkomitmen untuk memberantas segala bentuk praktek mafia tanah, sehingga penyediaan tanah bagi masyarakat dan para pelaku usaha tidak. Pemirsa, jangan lupa ikuti terus berita menarik dan terupdate lainnya dengan cara like and share di seluruh akun BI TV. Saya Putri Purwitasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.